bagaimana pandangan Anda terhadap PAUD. Ini pendidikan anak usia dini. Ini kayak Bunda Lita ini orang PAUD sepertinya ini ya. Karena PAUD sekarang ini masih dianggap kurang seksi, kurang kesentuh PAUD ini. Padahal anak usia dini adalah aset SDM penerus keberadaan Indonesia. Itu dari Mboke wong PAUD iki. Iki orang daerah Surabaya bagian tengah ini. Aku apa arek-arek ngene iki ya. Kemudian ini ada Bu Nuri, ini dari channel YouTube. Ini harus tepuk tangan juga karena Bunda Nuri tanyanya gini, Mas AHY kenapa sih kok keren banget? Kok keren banget. Terus tapi tetap bertanya. Kenapa? Tadi sebenarnya ya ini Bu Nuri ya yang melihat itu pertanyaan saya pertama ini. Apa itu? Kenapa Mas AHY masuk ke program doktor PSDM? Kenapa tidak doktor ilmu politik? Kok enggak doktor ilmu politik? Oh ya, satu lagi Mas, satu lagi. Ini, saya kan membacakan itu dengan perasaan mereka gitu loh ya. Apakah Mas AHY akan maju dalam Pilpres 2024? Ini saya baca ini. Jadi saya baca ini. Nah, ini ya karena di MSHP itu juga ada mata kuliah hukum pemilu, jadi ya gimana lagi ya ada hukum pemilu. Nah, kemudian ini dari Pujiono Cilacap. Pujiono Cilacap, terima kasih dari Cilacap sudah kirim pertanyaan apa? Diakui atau tidak sekarang ini sedang berkembang pendengung? Tahu pendengung, Rek? Nah, pendengung itu ya yang bagian pegang sound ini loh ya. Nah, pendengung itu. Ini kan jelas mempengaruhi dan mengganggu kualitas SDM atau mencerminkan kualitas SDM yang kurang. Bagaimana peran dunia kampus sebagai calon doktor PSDM untuk mengurangi gaya-gaya semacam itu. Yang ini memang nyerempet-nyerempet yang gini ya. Nah, itu silakan beberapa tadi ngurangi ada pendengung. Ya, itu kan mengganggu itu Mas SBY, pendengung-pendengung itu, buzzer. Nah, gitu. Jadi saya coba samar-samarkan gitulah. Nanti karena diskusinya lebih lanjut bisa offline kayaknya ya. Nah, itu mengganggu SDM kita. Nah, beberapa pertanyaan memang ke Mas AHY dan ada yang khusus-khusus cara beliau menjawab adalah akan menjadi pertimbangan kita untuk bahwa bermutu atau tidak PSDM Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, kita ikuti cara beliau menjawab. Terima kasih Prof. Jojo. Saya mencatat dengan baik ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh audiens melalui kanal YouTube maupun kolom komentar di acara ini. Yang pertama tadi saya juga akan sedikit banyak melengkapi atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Gus Yani sebelumnya. Dari PP Muhammadiyah yang bertanya bagaimana tentang fenomena Islamofobia di Indonesia dan bahkan dunia. Jadi tentu ini menjadi perhatian dan juga sekaligus concern kita bersama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jauh di atas penduduk muslim di sejumlah negara Timur Tengah bahkan. Tetapi ia membuat kita benar-benar khas dan unik karena Indonesia menjamin kebebasan umat beragama lainnya untuk hidup damai berdampingan. Kuncinya adalah toleransi antar umat beragama, toleransi antar identitas. Kalau sedikit saya boleh cerita, Gus, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih aktif di militer, waktu itu saya berkuliah di Harvard University
Dan di forum tersebut saya diminta untuk menjelaskan kepada teman-teman dari berbagai negara di dunia. Mereka tertarik melihat ketika Islam, demokrasi, dan keberagaman bisa hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Ketika banyak negara yang mencoba melakukan hal serupa gagal. Atau paling tidak, ya tidak sukses seperti yang mereka bayangkan. Mereka bertanya, apa resepnya? Saya mengatakan, saya akhirnya menyiapkan sebuah paparan dan kepada mereka saya mencoba menjelaskan, termasuk ada sejumlah profesor ketika itu, yang benar-benar ingin tahu apa resep Indonesia. Dan setelah itu saya menyampaikan bahwa memang Indonesia itu ditakdirkan sebagai bangsa yang super majemuk, sangat plural. 17.000 pulau, dari sisi geografi saja sudah bisa kebayang betapa kita ini dengan sendirinya secara alami tersekat-sekat. Ya beda pulau, beda karakter mungkin. Jangankan beda pulau, satu pulau yang sama, cuma beda perbatasan aja, satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, satu provinsi dengan provinsi lainnya, bisa berbeda. Baik dari dialek atau cara bicara ataupun bahasanya, kemudian budayanya, tradisinya, sejarahnya, dan lain-lain. Jadi betapa keberagaman ini yang kemudian disadari oleh founding fathers kita, ini harus segera dicari titik temunya. Itulah mengapa kita berboyong-boyong waktu itu mendeklarasikan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda bahwa kita satu. Nah, tapi dalam setiap penggalan sejarah kita selalu diuji persatuan dan keutuhan kita. Nah, termasuk akhir-akhir ini. Saya boleh memberikan testimoni ketika saya juga pernah berada dalam situasi itu. Di mana ketika politik dieksploitasi secara berlebih-lebihan, kemudian yang dieksploitasi itu adalah hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, termasuk primordial, rasa primordial, identitas tertentu, baik suku, agama, etnisitas, dan lain-lain. Nah, ini berbahaya. Nah, kemudian juga akhirnya seolah-olah mudah sekali kita melabelkan. Ada yang menganggap dirinya paling nasionalis. Bahkan bisa dikatakan hypernasionalis. Merasa dirinya paling merah putih, merasa dirinya paling NKRI, merasa dirinya paling bineka. Kemudian dengan mudahnya melabelkan kelompok lainnya sebagai kelompok radikal. Yang tidak sama dengan dirinya dianggap radikal aja begitu. Nah, ini bahaya. Tidak boleh kita segera ataupun terlalu cepat melabelkan kelompok-kelompok tertentu, kemudian seolah-olah kelompok Islam itu menghadirkan kekhawatiran tertentu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Islamofobia. Nah, mari sebetulnya kita ini harus duduk bersama, melakukan dialog antar identitas, agar jangan sampai Indonesia lama-kelamaan tanpa disadari kemudian retak persatuan dan kerukunannya. Akibat tadi seolah-olah ada yang dipertentangkan dan dibentur-benturkan. Antara Islam dibenturkan dengan Pancasila misalnya. Padahal Islam dan negara, saya ulangi, Islam maupun agama lainnya di Indonesia kompatibel. Nilai-nilainya juga kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita cegah jangan sampai ada upaya untuk membenturkan antara satu dengan lainnya, apalagi membenturkan Islam dengan negara, Islam dengan Pancasila. Islam adalah agama yang suci dan mulia, yang semoga menjadi rahmatan lil alamin di bumi Nusantara ini, bisa juga menghormati dan berdampingan dengan agama-agama lainnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita terus menghormati hak-hak kaum minoritas misalnya, yang mayoritas juga harus tetap mendapatkan, bisa memiliki haknya dengan baik di Indonesia ini. Inilah sebuah
keniscayaan. Yang itu yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman dari berbagai negara yang akhirnya mereka merasa Indonesia memang menjadi role model bagi keberagaman. Nah, jangan sampai banyak yang mengapresiasi itu, kemudian kita sendiri akhir-akhir ini yang membuatnya menjadi tidak seperti itu. Beredar hoax di sana-sini, memecah satu sama lain, ujaran kebencian, gara-gara pilpres berantemnya sampai sekarang. Yang ikut kontes aja udah peluk-pelukan istilahnya. Pengikutnya tidak move on. Suami istri bisa pisah gara-gara beda pilihan politik, betul ya? WA group jadi tegang. Ada yang akhirnya left group karena dianggap tidak sesuai dengan pilihan kelompok lainnya. Nah, sekali lagi, padahal politik selesai akhirnya ketika para kontestan sudah move on dan bersatu, malah justru pengikutnya tidak bisa move on. Nah, ini juga harus kita cegah, jangan sampai politik itu memecah belah. Jadi gitu jawaban saya, jangan sampai Indonesia ini dipenuhi dengan amarah dan kemudian benturan-benturan antar identitas, apalagi antar agama dan antar suku. Kemudian terkait pertanyaan Bung Muhammad Arifin, angka putus sekolah yang tinggi akibat ekonomi dan akses ya. Jadi saya juga sepakat dengan Gus Yani bahwa terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, mari kita siapkan jaring pengamannya, skema bantuan yang meringankan dan benar-benar bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang kurang mampu agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Nah, bagi kita yang mengetahui kondisi nyata, di sini ada kawan kelas saya namanya Pendeta Lewi ya dari Papua, itu juga artinya pasti punya testimoni ya. Punya testimoni karena Pak Lewi sering travel ke Jakarta, ke Surabaya, ke kota-kota besar, bisa juga membandingkan. Ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum mendapatkan akses yang baik, katakanlah di wilayah Papua. Itulah perlu penguatan, perlu atensi. Sehingga semua punya kesempatan yang sama. Ada semacam affirmative actions yang kita berikan kepada masyarakat yang tadi kurang mampu dan juga mungkin tidak mendapatkan akses yang baik. Ekonomi harus ditingkatkan agar tadi tidak memikirkan urusan perut saja, tapi sudah berpikir bagaimana meningkatkan pengetahuan dan daya saing kita. Beasiswa itu penting, asalkan benar-benar disiapkan untuk membantu yang memang kurang mampu. Nah, ini juga menjadi PR kita. Saya pikir seluruh pemimpin ya, termasuk para Bupati Gus Yani sendiri berpikir seperti itu, karena dengan beasiswa tentu akan meringankan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Kemudian dari Bung Muhammad Fatoni, bagaimana memajukan IKA Unair? Menurut saya sudah ada strukturnya, dan saya tadi malam bertemu dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa ya, yang sekaligus Ketua IKA Unair. Kemudian kawan kami juga satu angkatan, satu kelas ini juga sekretaris jenderalnya. Tadi ada makan bareng di Wapo itu, Mas Indra, tapi udah keluar kayaknya ya, ada kegiatan. Jadi tentu selain yang distruktur, kami termasuk Gus Yani saya yakin juga ingin terus mempromosikan Unair. Bagaimana cara terbaik mempromosikan Unair? Ya dengan kita membawa diri kita. Setiap kita bicara, setiap kita tampil, kita menyampaikan gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan. Kalau itu berkelas, pada saat dengan sendirinya orang tahu, wah ini hasil gemblengan dari Unair. Artinya Unair berkelas. Kalau Unair berkelas, apalagi alumni-alumni yang lainnya, yang sudah ada di mana-mana, di jenjang tertentu. Artinya dengan membawa diri yang baik, itu juga salah satu cara mempromosikan. Dan yang kedua, kita harus juga aktif untuk saling membangun koneksi. Tadi disampaikan oleh Gus Yani, ada Erlangga atau Unair Connection. Ini penting. Dulu kita tidak terlalu memahami pentingnya connection seperti ini. Tetapi di masa yang semakin digital dengan
dengan situasi yang semakin borderless, connection seperti ini menjadi penting dalam menghadapi persaingan ke depan. Kemudian dari Bung Salahuddin terkait bagaimana kita ini menghadapi money politics, apalagi secara masif terstruktur, TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Inilah permasalahan demokrasi kita. Politik uang yang merajalela, yang sulit untuk kita hentikan. Dan ini sering dieksploitasi. Oleh karena itu sering muncul pertanyaan, dengan demikian apakah kemudian yang berhak atau yang bisa menjadi pemimpin kita, yang menjadi wakil-wakil rakyat adalah mereka yang punya uang saja. Lalu bagaimana nasib putra-putri terbaik bangsa lainnya yang tidak punya uang? Atau apakah kemudian kekuatan oligarkis, mereka yang memiliki kemampuan finansial yang luar biasa itu bisa kemudian mengutak-ngatik dan sekaligus mendominasi politik Indonesia. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kebijakan publik itu juga ditentukan oleh mereka yang memiliki agenda kepentingan yang tadi. Oleh karena itu menurut saya harus ada goodwill dari semua pihak. Harus ada pendidikan dan juga pemahaman yang dimiliki oleh semua stakeholders dalam politik dan juga dalam civil society. Karena bagaimanapun kontestasi setiap 5 tahun yang kita hadirkan, baik itu pemilu maupun pilkada, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, itu benar-benar sebuah kontestasi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik. Bukan pemimpin-pemimpin yang mampu membeli suara dengan uang saja. Inilah yang harus kita yakini dan itu semua tidak mudah. Semua harus menjadi mata dan telinga, menjadi kekuatan checks and balance sehingga yang begitu-begitu bisa kita minimalisir. Dan artinya kita kembali pada semangat demokrasi, semangat reformasi, yaitu hadirnya pemimpin-pemimpin rakyat yang berkapasitas dan berintegritas. Itu jawaban saya untuk Bung Fatoni, untuk Bung Salahuddin. Ini banyak sih masalah pertanyaan ya. Kemudian Bung Rizky, udah Prof kayaknya. Bung Rizky, bagaimana meningkatkan SDM Indonesia jika jadi pemimpin? Kembali saya ingin menyampaikan bahwa kita harus menitik beratkan pada aspek pendidikan, ya, pendidikan yang berkarakter tadi. Nah, inilah kesempatan emas kita. Ketika kita tahu jumlah penduduk muda, generasi X, generasi Y atau milenial dan generasi Z yang sekarang semakin tebal jumlahnya, kita fokus benar pada pendidikan manusia. Jangan hambur-hamburkan uang kita yang terbatas. Iya. Hutang kita juga makin gede, makin besar. Sudah 40% lebih dari 40% dari rasio terhadap pendapatan kita, GDP kita. Tolong prioritaskan benar pada aspek pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur penting, tetapi seyogianya infrastruktur itu menjadi enabler bagi pembangunan seutuhnya, yaitu pembangunan manusia. Nah, dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tadi, mudah-mudahan masyarakat kita semakin cerdas, semakin sehat, dan semakin maju. Kemudian Ibu Dihalita, terkait dengan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ya memang tadi Gus Yani bisikin saya memang akhir-akhir ini agak kurang tersentuh ya. Padahal kita tahu bahwa anak-anak usia dini ini sebenarnya masa emas, golden age ya. Ini ibu-ibu juga banyak ya, ibu-ibu yang punya anak-anak usia-usia gitu harus paling banyak dapat gizi. Harus paling dapat perhatian. Karena di masa itulah ia berkembang otaknya, berkembang karakternya juga. Nah, kalau kita berikan perhatian khusus terhadap PAUD di berbagai kelompok masyarakat ini, mudah-mudahan juga membantu penyiapan sejak dini kualitas SDM tadi. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita tidak kita perhatikan. Nah, ini makanya di masa pandemi ini berat sekali. Yang paling terdampak itu ibu-ibu, kaum perempuan. Yang banyak putus kerja adalah kaum perempuan. Yang paling banyak stres adalah kaum perempuan. Yang paling banyak KDRT
menjadi korban KDRT ya kaum perempuan. Karena banyak yang stres, kehilangan pekerjaan, akhirnya ngumpul di rumah. Di rumah harus ngajari anak. Ngajari anak juga belum tentu gampang. Selain nggak ngerti, tapi sudah lupa juga. Kurikulumnya beda. Kurikulumnya beda. Iya kan? Di satu sisi juga harus melayani suaminya di rumah. Artinya kompleks sekali. Nah ini kita harus perkuat lagi ibu-ibu kaum perempuan Indonesia agar tetap berdaya, dilindungi dan dimajukan dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang baik juga. Kemudian Ibu Nuri, kenapa masuk ke PSDM? Kenapa tidak ilmu politik? Ya, karena saya tadi sekali lagi fokus untuk ingin benar-benar memahami bagaimana membangun SDM ini. Saya terus juga menjalani berbagai kegiatan lainnya, tetapi terkait dengan SDM ini saya punya concern yang luar biasa. Oleh karena itu Unair PSDM ini saya rasa tepat bagi kita semua yang ingin memajukan SDM Indonesia. Nah, apakah mau maju Pilpres 2024? Ya, saya harus terus mempersiapkan diri saja yang penting. Jadi saya tidak ingin menjawab di sini, saya ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apapun itu ya kita harus jalani dengan ikhtiar. Bagi saya lebih baik daripada berandai-andai, saya ingin ikhtiar saja seperti teman-teman lainnya terus berikhtiar melalui jalur pendidikan seperti ini. Kalau ditanya-tanya kan kok masih sempat-sempatnya sekolah, kok masih mau-maunya sekolah. Iya. Justru bagi saya kok ada yang gak mau lagi sekolah kalau bisa. Kalau mampu kenapa ya ada yang berhenti belajar. Padahal katanya kehidupan adalah universitas yang abadi dimanapun. Jadi pendidikan itu bisa formal, bisa informal. Tetapi insya Allah jika kita sehat dan punya kemampuan, kenapa tidak? Kalau kita terus belajar ini. Begitu. Luar biasa. Terakhir dari Pak Pujiono ya. Iya. Bagaimana mengurangi buzzer? Nah ini, saya pikir kita semua pernah jadi korban buzzer. Terutama di politik ya. Gus Yani kita korban hoax, korban hate speech, korban black campaign. Inilah post-truth politics yang sering sekali menghancurkan persatuan di antara kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengatakan lawan perilaku politik fitnah. Memang politik fitnah bukan sesuatu yang baru, tetapi di era digital ini luar biasa kejamnya. Dalam satu waktu, modalnya jempol aja, kita bisa memproduksi hoax kemudian disebarluaskan dengan begitu cepat. Apalagi ada pasukan buzzer yang memang pekerjaannya hariannya memang memproduksi kebohongan, disebarluaskan dan kebohongan-kebohongan yang berulang-ulang secara sistematis tadi bisa berubah seolah-olah menjadi kebenaran yang baru. Nah inilah bahayanya era politik ataupun politik fitnah di era digital seperti ini. Mari sebagai generasi muda yang tadi ingin memajukan bangsa, jangan sampai kita menjadi bagian dari produksi fitnah tersebut dan juga jangan mau kita menjadi korban fitnah. Karena ini maka kita harus terus bersama sesuatu yang sangat kotor, sangat kejam dan sangat menghancurkan. Justru sebaliknya, dengan politik kita bisa membawa kebaikan, membawa perubahan dan membawa lompatan ke arah yang lebih maju. Demikian Prof. Terima kasih, luar biasa Mas Ahaye.